Oke, salah satu subscriber saya ada yang DM dan tanya pada saya, bagaimana sih caranya biar awet untuk bekerja di sebuah perusahaan. Jadi tips dari saya antara lain yang pertama, kita harus menjalin komunikasi yang berkesinambungan atau berlanjut dengan kru yang masih ada di atas kapal. Contohnya kita off, kita masih komunikasi dengan kapten kah, dengan chief engineer kah, gitu. Jadi kita tahu paling tidak schedule kapan kru akan pulang ataupun hal-hal lain yang mungkin penting. Berikutnya mungkin ya kita harus maksimal dalam bekerja. Kita tunjukkan skill yang bagus dalam perusahaan. Contohnya pada saat saya kerja di Brunei Shell tuh untuk kapal-kapal yang mereka charter tiap tahun tuh ada namanya OVID atau kepanjangannya Offshore Vessel Inspection Database. Jadi hal-hal baik SMS, PMS, alat keselamatan kapal itu dicek semua sama orang-orang SMR atau orang-orang Shell. Nah, setelah pengecekan itu dia akan menunjukkan findingnya, kan, penemuan dia atau NC kapal kita. Selama proses orang Shell itu belum mengirim hasil-hasilnya, kita kan sudah tahu, kita bikin remark sendiri, kita catat sendiri ya. Sebelum itu isu, kita sudah kerjakan hal-hal mana yang bisa kita kerjakan. Dari situ kantor akan melihat kerja kita maksimal. Mengapa? Karena setelah orang Shell itu mengirim email ke kantor dan kantor mengirim pada kita sebagian atau setengahnya sudah kita kerjakan. Jadi kita bisa menghemat waktu dan orang kantor menganggap kita adalah officer yang cepat dalam bekerja maupun tanggap. Itu saja pesan-pesan saya, tips dari saya. Semoga semua pelaut berhasil dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Laros Popeye. Saatnya pelaut Indonesia mengguncang dunia. Masih dengan tema panduan kerja untuk kapal kerubut di perusahaan asing. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang tugas perwira dek di kapal kerubut. Sebagaimana kita ketahui bersama, fungsi kapal kerubut di offshore itu adalah untuk mengantar atau mentransfer penumpang dari dermaga ke offshore atau pengeboran lepas pantai, maupun dari kapal ke kapal. Meskipun demikian, kadangkala kerubut juga digunakan untuk mengangkut kargo-kargo yang sifatnya urgent serta sebagai standby boat. Pada saat cuaca buruk, masing-masing platform di offshore menunjuk salah satu kapal charterannya sebagai standby boat. Standby apabila terjadi mara bahaya atau keadaan yang tidak diinginkan selama cuaca buruk berlangsung. Perbedaan kapal kerubut dibandingkan dengan kapal-kapal lain di offshore salah satunya adalah adanya induction. Ya, di kapal kerubut, setelah kapal meninggalkan dermaga, perwira dek yang sedang bertugas memberikan induction kepada penumpang, ada yang dibacakan langsung maupun dalam bentuk video. Tujuan utama induction ini adalah sebagai familiarisasi alat-alat keselamatan di atas kapal dan informasi-informasi penting yang perlu disampaikan kepada penumpang. Video berikut adalah salah satu contoh induction di kapal kerubut dalam bahasa Inggris. Welcome on board Amarco Balkis. Please take a few minutes to watch these safety instructions while in the cabin. Please ensure to have full PPE before entering the vessel. Upon embarking the vessel, you will be asked to register your name in the logbook. Shift your magnetic pin to indicate your whereabouts. Instructions on master station for life raft launching
will be explained as well as described in the video. Store your luggage in the appropriate luggage boxes. Once entering the main entrance, proceed to the passenger cabin and please remain seated for the journey. While in the cabin, your helmet and work vest can be removed but should be kept near to you at all times. Emergency procedures. All passengers should be familiar with the locations of master station and all safety equipment including life raft and life jacket. In case of emergency, please remain calm and pay attention to the instructions of the boat captain. If an urgent situation requires immediate ship abandonment, life jackets should be first choice over life vests. For donning of life jacket, place the life jacket over your head. Bring the strap around your body and fasten the closure. AED or Automatic External Defibrillator is located at passenger room. Instruction on using AED is located at the front panel of AED. Always ensure to attach defib pads to patient's bare chest correctly. Drinking water is located at nearby main entrance. Toilets are located at main entrance. Smoking in the cabin is highly prohibited. Smoking is only allowed in the appropriate smoking zone. However, make sure you stop smoking as the boat approaches less than 500 meters to the platform. When you reach the destination, make sure your personal protecting equipment and work vests are worn, and you will be instructed by a crew to go to the disembarking area. If you do not understand some parts of this video, do not hesitate to ask. On board the vessel, we look after each other. We wish you a very pleasant and safe trip.